Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu selalu untuk mengerti memahaminya. Ya Bapa, kami mau melakukan perjalanan kembali pulang ke tempat kami di Palangkaraya. Berkati kami di perjalanan supaya sampai dan selamat. Kiranya kasih setia dan sejahtera menjaga memelihara kami selamanya. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu selalu untuk firman-Mu dapat bekerja dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Terima kasih atas semua hari yang Kau beri di tempat ini, di kota Barimba, di Kopua. Semoga semua anak-anak Tuhan di tempat ini diberkati semuanya. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 hingga dengan ayat 35 dengan perikop anak lembu emas yang berbunyi demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan bawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban makanan, korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Elohimmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir." Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Elohimnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan bunuh mereka di gunung dan binasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan pada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Elohim dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Elohim, dan tulisan itu ialah tulisan Elohim ditukip pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak-anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampah halus, kemudian ditaburnya ke atas air dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu pada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah, tuanku. Kau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah padaku." Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. Berkatalah kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Baiklah kamu masing-masing meningkatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan temannya.
Bani Lewi melakukan seperti ini katakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosa itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah buat ilah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, luputkanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itu lah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi saudara-saudara, jangan sama sekali menyembah ilah lain. Kita tahu Tuhan sangat marah karena soal penyembahan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Apa yang kami dengar dan baca juga menjadi peringatan bagi kami, seluruh umat manusia di dunia, supaya jangan menyembah kepada yang tidak hidup, tetapi Elohim yang kami sembah adalah Allah yang benar-benar menyelamatkan hidup dan berkuasa di bumi, di sorga, dan segala penjuru dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga buat firman-Mu. Apa yang kami dengar dan baca menjadi pelajaran bagi kami, supaya tidak lalai untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada pencipta kami, yaitu Elohim yang benar-benar agung dan kudus, yang ada di surga, yang telah turun ke bumi ini juga mengaruniakan anakmu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian bacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus berkati.